Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan membahas materi kekongruenan. Ini merupakan subbab yang pertama, yaitu syarat dua segitiga disebut kongruen. Materi ini merupakan materi kelas 9 SMP. Silakan disimak ya teman-teman materinya, dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencatat hal-hal yang dianggap penting di dalam video ini ya teman-teman. Oke, jadi ini insya Allah kita akan membahas subbab yang pertama, itu adalah apa aja sih syaratnya dua segitiga itu dikatakan kongruen. Nah, kita tulis dulu ya judulnya, syarat dua segitiga disebut kongruen. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, teman-teman bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas subbab sebelumnya tentang kesebangunan ya teman-teman. Ada sekitar 4 subbab atau 4 video yang bisa teman-teman pelajari sebelum subbab ini ya teman-teman. Jadi kesebangunan dan kekongruenan itu adalah materi yang menjadi satu bab, tapi Kak Furkon di sini pisah-pisah ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih fokus mempelajarinya. Jadi di sini ada kata-kata baru, yaitu tentang kongruen. Apa sih kongruen itu? Jadi kongruen itu memiliki dua ciri-ciri ya teman-teman. Ciri yang pertama dan ciri yang kedua. Nah, sama kayak sebangun kemarin. Kalau kongruen ini juga ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama itu adalah tentang ukuran dari sudut. Nah, sudut yang bersesuaian. Artinya di sini bersesuaian itu apa? Jadi yang sesuai ya teman-teman. Jadi yang berpasangan lah istilahnya. Sudut yang bersesuaian itu ukurannya harus sama besar. Oke. Sudut yang bersesuaian kita tuliskan sebagai harus sama besar. Oke. Harus sama besar ya teman-teman. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua apa? Ya, selain sudut harus ada ukuran sisinya ya teman-teman. Jadi semua sisi yang bersesuaian itu juga wajib memiliki besar yang sama atau sama besar. Oke. Semua sisi yang bersesuaian, oke, kita tuliskan sebagai seperti ini ya. Semua sisi yang bersesuaian ini juga sama besar. Oke, sama besar. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sama besar. Oke, seperti ini. Ini berbeda sedikit dengan kesebangunan kemarin. Jadi kalau kesebangunan kemarin itu kan sudutnya ya sama ya, yang bersesuaian sama, tapi sisinya itu tidak sama besar, tetapi memiliki perbandingan yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kongruen dia pasti sebangun. Ukurannya kan perbandingannya pasti 1:1. Tetapi kalau dua bangun datar itu ternyata sebangun, ternyata dia belum tentu kongruen karena perbandingannya tidak selalu 1:1. Jadi kalau kongruen itu perbandingannya selalu 1:1. Makanya dia sama persis, sudutnya sama, panjang sisinya juga sama. Jadi ini misalkan ini Kak Furkon punya dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dengan segitiga PQR. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan aja, misalkan ya teman-teman, sisinya AB sama dengan sisinya PQ. Kemudian sisinya AC sama dengan PR. Kemudian di sini RQ itu sama dengan BC. Nah, seperti ini. Lah, ini kan sisinya kan semuanya sama besar ya teman-teman. Kemudian kita berikan sebuah sudut. Ini sudut C katakanlah sama dengan sudut R. Kemudian ada sudut A, ini sama dengan sudut P. Kemudian ada sudut B, ini sama dengan sudut Q. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah sah ya teman-teman. Jadi dua segitiga ini sudah sah dianggap kongruen. Mengapa? Karena sudut yang bersesuaian itu juga sudah sama besar. Sisi yang bersesuaian juga memiliki besar yang sama. Oke, jadi kita tuliskan AB kan sama dengan PQ. Kemudian BC itu kan sama dengan GR. Nah, kita tuliskan aja
BC kan sama dengan apa QR. Nah, seperti ini. BC sama dengan QR. Kemudian AC sama dengan apa? AC sama dengan PR. Nah, seperti ini. AC sama dengan PR. Oke. Kemudian sudutnya juga sama kan teman-teman. Jadi misalkan sudut A sama dengan sudut apa? Nah, sudut A sama dengan sudut B. Nah, seperti ini. Sudut A sama dengan sudut B. Kemudian sudut B, nah, itu sama dengan sudut Q. Nah, seperti ini. Sudut B sama dengan sudut Q. Kemudian yang terakhir adalah sudut C, itu sama dengan sudut R. Oke, seperti ini teman-teman. Maka dengan apa kita berpedoman dari arti kongruen atau syarat dua bangun disebut kongruen, maka ini sudah memenuhi. Jadi kita simpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Jadi lambangnya kongruen itu gini ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Kongruen dengan segitiga PQR. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Nah, tapi nanti apa aplikasinya? Nah, nanti tidak semua itu seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak semua diketahui. Maka muncullah apa sebuah aturan, beberapa aturan. Ini Kak Furqan akan membahas 3 jenis aturan bahwa suatu segitiga, dua buah segitiga itu dikatakan kongruen jika ada aturan-aturannya. Jadi tidak semua, misalkan tidak semua lengkap gitu loh teman-teman. Jadi ada kadang nggak lengkap, tapi itu sudah bisa dikatakan kongruen. Jadi aturan ini menyebabkan apa semua sisinya yang bersesuaian sama, semua sudutnya bersesuaian juga sama, seperti itu. Nah, ini. Jadi aturan yang pertama itu adalah semua sisinya sama besar, atau biasanya disebut sisi. Nah, seperti ini. Kalau di buku-buku biasanya disingkat sisi ya, seperti itu ya. Jadi sisi. Jadi ada 3 jenis sisi di dalam segitiga itu yang memiliki panjang yang sama, yang bersesuaian ya tentunya teman-teman. Maka ini sudah bisa kita simpulkan tanpa melihat sudut pun dia itu pasti kongruen, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan aja teman-teman punya ini kan kalau sisinya sama semua kan disebut segitiga sama sisi kan teman-teman. Jadi kalau segitiga sama sisi, sudutnya kan semuanya ya sama 60 ya kan. Ini secara otomatis gitu loh teman-teman. Jadi kalau sisinya tiga-tiganya itu sama, maka sudutnya juga pasti sama dan mengakibatkan bahwa dua segitiga itu pasti kongruen, seperti itu. Jadi misalkan aja teman-teman disuruh nyari ya sebutkan bangun datar yang memiliki sisi yang sama, itu apakah sudah bisa disebut kongruen? Jawabannya adalah iya. Ya, itu sudah kongruen karena hanya satu yang dibandingkan sisinya dan itu sama semua. Nah, itu. Nah, ini misalkan Kak Furqan punya dua segitiga ya. Misalkan ada segitiga ABC sama segitiga DEF. Nah, misalkan ini kan sudah diketahui, ini adalah syarat yang pertama, yaitu sisi. Misalkan sisi AC sama dengan DF, sisi AB sama dengan DE, sisi EF sama dengan BC, seperti ini. Oke, maka ini sudah sah bahwa dua segitiga ini dikatakan segitiga yang kongruen, seperti itu. Nah, ini kan AB sama dengan DE, seperti itu kan teman-teman. Kemudian ada BC sama dengan EF. Nah, seperti ini. BC sama dengan EF. Kemudian AC sama dengan DF. Seperti itu ya. Oke. Bisa dipahami ya, teman-teman? Saya kira nggak ada masalah ya kan. Pokoknya ada sebuah segitiga, ternyata panjang sisinya itu tiga-tiganya itu sama. Nah, itu sudah pasti dia dua segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Jadi kesimpulannya adalah kita tuliskan, kesimpulannya adalah jadi segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nah, ini kita tuliskan syaratnya ya teman. Jadi sisi atau si itu aja. Ini sisi. Nah, kemudian ini sisi lagi kan. Jadi sisi. Nah, makanya dua segitiga ini sudah sah dianggap
dua segitiga yang kongruen. Nah, jadi kesimpulannya adalah jadi segitiga ABC, kita tuliskan ya, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nah, kita tuliskan seperti ini teman-teman, gampang. Oke, bisa dipahami ya teman-teman, insya Allah bisa ya. Jadi ini yang pertama. Insya Allah kita akan membahas 3 aturan ya, jadi kurang 2 aturan lagi. Ini kita kasih kotaan dulu ya. Nah, ini kesimpulannya kan. Syaratnya apa Kak? Syaratnya sisi. Oke, syarat yang pertama, mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke syarat yang kedua ya teman-teman. Oke, jadi tidak selalu sisi. Misalkan aja syarat yang kedua ini adalah ada sudutnya teman-teman. Nah, ini jika teman-teman menjumpai ya di variasi soal yang teman-teman akan kerjakan, misalkan yang diketahui itu tidak semua sisinya. Misalkan, nah ini aturan yang kedua itu adalah sisi, sudut, sisi. Nah, sisi kita tulis ya, sisi, sudut, sisi, atau sisusi. Nah, sisusi, nah, sisi, sudut, sisi. Jadi aturan ini itu terjadi jika apa? Jika ada satu sudut, ya kan, satu sudut yang sama besar di dua segitiga tersebut ya, itu diapit dua sisi yang sama besar. Nah, jadi seperti itu. Jadi dua sisi yang sama ini mengapit sudut yang sama itu. Seperti itu ya. Supaya lebih jelas penjelasannya, nah ini kawan-kawan gambarkan aja ya di dalam sebuah segitiga katakanlah. Nah, sama ya segitiganya, katakanlah segitiga ABC sama segitiga DEF. Nah, seperti itu. Cuma nanti syaratnya aja yang berbeda. Kalau tadi kan tipe yang pertama adalah sisi. Nah, ini tipe yang kedua itu adalah sisi, sudut, sisi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita tulis ini ABC, kemudian ini kita tulis segitiga DEF. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan. Nah, misalkan aja ya teman-teman. Jadi ada dua sisi yang mengapit satu sudut yang sama besar. Jadi misalkan aja ini diketahuinya itu, tapi tidak harus ini ya teman-teman. Jadi ini hanya sebuah contoh aja supaya teman-teman paham. Misalkan di soal itu diketahui AB sama dengan DE dan BC sama dengan EF dan sudut B itu sama dengan sudut E. Coba teman-teman perhatikan, di situ kan ada sudut, ya kan? Ada sudut yang diapit dua sisi yang sama besar. Nah, maka ini masuk ke dalam tipe yang kedua. Nah, yang pertama adalah AB sama dengan DE kan sisi ya teman-teman. Kemudian sudutnya, sudut B sama dengan sudut 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 E. Nah, maka ini sudut atau su. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah BC itu sama dengan sama dengan EF. Nah, sama dengan EF. Berarti ini adalah si ya. Nah, sisi, sudut, sisi. Nah, ini sudah sah teman-teman. Jadi ada satu sudut yang diapit dua sisi yang sama besar. Jadi akibatnya, jadi kalau memenuhi kriteria ini, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nah, ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, kalau kongruen akibatnya gimana Kak? Ya itu tadi, sisinya itu sama semua dan sudutnya juga sama semua yang bersesuaian. Meskipun yang diketahui hanya sisi, sudut, dan sisi yang sama ya kan. Jadi tidak semua, maka itu sudah bisa disimpulkan bahwa dua segitiga ini merupakan segitiga yang kongruen. Oke, bisa dipahami ya? Oke, gampang. Oke. Ini syarat yang kedua ya teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan bahas syarat yang terakhir ya, insya Allah, yaitu sudut, sisi, sudut. Oke, kita tuliskan ya. Ini syarat yang ketiga atau syarat yang
terakhir dua segitiga itu dikatakan segitiga yang kongruen. Oke. Nah, ini jadi kebalikannya yang nomor 2. Kalau tadi yang diapit adalah sudut, sekarang yang diapit adalah sisi, atau sudut, sisi, kemudian sudut. Sudut, sisi, sudut, atau disingkat susisu. Sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, kemudian sudut. Seperti ini. Oke. Supaya lebih jelas, ini kamu akan gambarkan di segitiga aja ya. Jadi kita buat segitiga baru tapi namanya sama. Jadi segitiga ABC sama segitiga DF, supaya kalian lebih mudah memahaminya tentunya ya. Oke, kita buat dulu segitiganya, yaitu segitiga ABC sama segitiga DEF. Oke, kita gambar aja. Nah, ini segitiga ABC. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, siap. Nah, ini segitiga ABC teman-teman. Kemudian ini adalah segitiga DEF. Seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya, gampang. Nah, ini kita namai apa, segitiga ABC, kemudian ini adalah segitiga DEF. Oke. Nah, ini kita misalkan aja ya. Jadi pokoknya ada dua sudut yang sama itu mengapit sisi yang sama besar. Jadi misalkan sudutnya yang sama adalah ini, sudut C sama dengan sudut F, kemudian sudut B ini sama dengan sudut E, dan sisi BC sama dengan sisi EF. Nah, ini sudah cukup untuk mengetahui dua segitiga ini adalah dua segitiga yang kongruen. Oke, itu ya teman-teman. Oke, kita tuliskan aja. Di situ kan yang diketahui adalah apa, sudut C. Nah, sudut C itu sama dengan sudut F. Nah, seperti ini teman-teman. Ini berarti sudut atau su. Oke. Kemudian ada sisi apa? Ada sisi BC. Oke. Ini sama dengan sisi EF. Nah, berarti kan ini disebut apa, sisi atau si, gitu aja. Kemudian yang terakhir adalah sudut B itu sama dengan sudut E. Kita teruskan. Sudut B itu sama dengan sudut E. Berarti ini su atau sudut. Nah, ini juga sudah sah bahwa dua segitiga ini dikatakan dua segitiga yang kongruen. Akibatnya apa, Kak? Kalau kongruen berarti semua sisi yang bersesuaian itu pasti sama besar, dan semua sudut yang bersesuaian itu juga sama besar. Seperti itu teman-teman, gampang sekali. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi kita simpulkan sama ya, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Seperti itu teman-teman. Oke, syaratnya apa? Syaratnya itu sudut sisi sudut atau su si su. Oke, gampang. Oke, saya kira cukup ya untuk pembahasan mengenai apa, jenis-jenis syarat ya kan, dua segitiga itu disebut segitiga yang kongruen. Tapi insya Allah akan dilanjut lagi pembahasan apa, kongruen yang berikutnya, sehingga teman-teman bisa tunggu aja di channel ini. Salam semangat dari saya ya, semoga sukses dan apa yang kalian pelajari di video ini bermanfaat bagi kalian. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.